Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Alasan Lot memilih lembah Yordan yang melimpah dengan air, dengan banyak tanaman hijau, adalah dasar yang sangat wajar. Karena keberhasilan seorang peternak tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kedua faktor tersebut. Jika kita yang diperhadapkan pada keadaan seperti Lot, kemungkinan besar kita akan memilih hal yang sama. Pilihan jelas di depan mata, segar menyenangkan. Sangat wajar, manusia mencari yang paling baik dan menguntungkan. Dalam hidup kita, akan diperhadapkan pada sebuah pilihan seperti Lot. Misalnya, pulang kampung lewat jalan tol atau jalan arteri. Saya yakin sebagian besar orang akan memilih jalan lurus tanpa hambatan, tanpa traffic light, dan tanpa persimpangan itu. Cukup dengan mengisi penuh kartu uang elektronik dan full tank, lalu tancap gas, dalam sekejap sudah sampai ke tujuan. Pilihan Lot atas tanah dengan air yang berkecukupan, pohon teduh, dan rumput hijau yang membentang tidak salah. Pilihan pemakai jalan yang mempercepat perjalanan juga tidak salah. Bahkan sangat realistis. Karena kenyataannya, semua manusia menginginkan keberhasilan, kecepatan, baik dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, dan semua sisi kehidupan kita. Satu hal yang Lot tidak pikirkan, dengan siapa dia tinggal. Lot tidak pernah berpikir kalau pergaulannya dengan orang Sodom akan menghancurkannya. Lot dan kedua anaknya harus kehilangan istrinya dan ibu mereka karena melanggar larangan Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang. Perempuan yang mereka cintai berubah menjadi tiang garam. Hilang juga kebahagiaan hidup keluarga mereka selanjutnya. Saya jadi ingat peribahasa Jawa. Cedak kebo gupak, dekat kerbau kotor. Kalau kita ada di dekat kerbau, pasti kena kotorannya. Karena hobi kerbau itu suka bermain lumpur dan melemparkannya ke segala arah dengan kakinya. Artinya, kita harus siap terkena dampak dari perbuatan atau sikap orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan hal yang sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu apa hubungannya dengan pengguna jalan? Ada loh, tanpa disadari, seringkali pengendara terpancing memacu kendaraannya lebih kencang lagi ketika disalib. Hanya disalib, bahkan oleh orang yang tidak dikenal. Mereka abai dengan keselamatan sendiri dan orang lain.
Resiko besar bisa saja terjadi karena pengendara nekat melanggar batas kecepatan yang jelas ditulis di sepanjang jalan. Hanya demi efisiensi waktu yang tidak terlalu berbeda jauh jika kita mengikuti aturan. Hati-hati adalah bentuk cinta kita pada diri sendiri, keluarga, dan semua orang yang kita cintai. Dua contoh tersebut mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi jangka panjang. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Diperlukan pemikiran mendalam, dilihat dari banyak sisi, dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Karena apapun yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan. Dan yang terpenting dari semua itu, dasari pertimbangan langkah hidup kita dengan memohon penyertaan Tuhan. Izinkan Dia campur tangan, menuntun, dan membimbing langkah kita. Karena tidak selalu yang menarik dan menyenangkan di depan mata, baik untuk kita. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.